Sahabat-sahabatku di dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam intisari pembelajaran sekolah Sabat. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pelajaran yang ke-11 di dalam kuartal yang pertama tahun 2021. Tajuk pembelajaran kita untuk pelajaran ke-11 adalah menjangkau kasih. Suatu tajuk yang akan membahas tentang bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10, dan mari kita lihat dan bacakan bersama ayat ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, oleh sebab kasih-Mu dan kemurahan-Mu, kami mengundang hadirat-Mu pada saat ini, dan kirimkan juga Roh Kudus-Mu untuk masuk di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memanfaatkan intisari pembelajaran sekolah Sabat pada kali ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita melihat pada Sabat ini intisari besar yang kita akan pelajari adalah seperti berikut. Namun sebelum itu, ingin saya sebutkan untuk refresh kembali ingatan kita. Siapa Nabi Yesaya? Nabi Yesaya adalah nabi yang Tuhan telah pilih sehingga ia dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam penglihatannya. Dan Nabi Yesaya digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan undangannya kepada umat manusia di zamannya dan juga kita pada hari ini. Yesaya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan supaya rasa dahaga kita akan keselamatan dipuaskan. Belajar berkongsi apa yang kita miliki dengan mereka yang memerlukan, dan menikmati persahabatan dengan Tuhan pencipta sahabat. Jadi kita bahagikan intisarinya pada kali ini kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama, pelan penebusan, dengan 2 tajuk kecil, yaitu membeli sesuatu dengan percuma, yang terdapat dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga 5, rancangan dan jalan yang tinggi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga 13, dan kemudian intisari bahagian yang kedua adalah hal berpuasa, dengan tajuk kecilnya teman berpuasa, Yesaya 58 ayat 1 hingga 5, dan yang berikutnya di bawah tajuk kecil itu adalah puasa yang menggembirakan Tuhan, di dalam Yesaya 58 ayat 6 hingga 12. Dan bahagian terakhir intisarinya adalah tentang Sabat, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, yang terdapat dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 hingga 14. Membeli sesuatu percuma. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dahulu ayat Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudaraku, menerima segala yang kita perlukan tanpa bayaran. Di dalam dunia kita sekarang ini, hampir mustahil untuk dapat kita membeli sesuatu tanpa uang, tanpa kad kredit, tanpa cek, tanpa ada pemindahan uang kita melalui pemindahan bank dan sebagainya. Jadi, di dalam ayat ini,
kalau dibandingkan dengan kehidupan semasa kita, adakah yang percuma? Bagaimana ia boleh berlaku? Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat ini adalah menunjuk kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Sungguh pun dia menyebut tentang makanan, minuman, tetapi ia adalah lambang kepada keselamatan yang disediakan untuk kita secara percuma. Ingat bahwa Tuhan tidak menghendaki apa-apa sebagai balasan, karena itu semua percuma. Nah, saudaraku, walaupun percuma, kita harus membelinya. Pelik? Tidak pelik. Keselamatan Tuhan tidak ada tanda harganya, tetapi nilainya amat tinggi. Kosnya juga amat tinggi. Tuhan memberitahu kita untuk membeli keselamatan itu dengan menginginkannya, menghargainya, dan memintanya dengan rendah hati daripada Tuhan sendiri. Ini adalah kependekan daripada ayat yang terdapat dalam Kisah pasal 16 ayat 30 dan 31. Apakah keselamatan itu dan apakah kosnya? Kematian Yesus adalah kos keselamatan kita. Namun Tuhan memberikannya kepada kita secara percuma sebagai apa? Sebagai hadiah. Dan itu dirungkaikan. Ataupun kita boleh lihat di dalam Rom pasal 6 ayat yang ke-23. Ellen G. White di dalam bukunya Christ Object Lessons menyatakan, keselamatan adalah hadiah percuma. Namun harus dibeli dan dijual di pasar yang mana rahmat ilahi menjadi pengelolanya. Mutiara berharga itu dilambangkan sebagai dibeli tanpa uang dan tanpa harga. Di pasar ini semua dapat memperolehi barang-barang surga. Injil Kristus adalah berkat yang dapat dimiliki semua orang. Yang termiskin juga mampu menjadi yang terkaya untuk membeli keselamatan. Karena tiada kekayaan duniawi yang dapat menjaminnya. Itu diperolehi dengan ketaatan dan kerelaan serta penyerahan diri kepada Kristus sebagai pemiliknya yang dibelinya sendiri. Di dalam tajuk yang berikut, rancangan dan jalan yang tinggi, kita lihat ada suatu ayat yang perlu kita fahami, yaitu yang terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Ayat ini menyatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Akal pikiran kita tidak dapat memahami misteri penyelamatan. Ini adalah subjek yang benar-benar susah untuk kita pahami. Dengan menggunakan akal kita yang dangkal dan yang dipenuhi dengan ketidaksempurnaan akibat dosa kita terhadap Tuhan. Tetapi menurut 1 Korintus pasal 2 ayat 14, misteri keselamatan ini kita dapat secara perlahan-lahan tetapi pasti memahaminya apabila kita mempelajarinya dengan cara rohani. Karena Tuhan akan memberi kepada kita pengetahuan yang kita perlukan untuk memahaminya. Walaupun kefahaman kita tentang misteri penyelamatan itu tidak akan sempurna selagi kita berada di dunia ini, di dunia yang berdosa. Pengetahuan kita tentang misteri keselamatan ini akan berkembang seiring dengan hubungan kita dengan Kristus setiap hari. Seperti pokok yang bertumbuh. Pengetahuan kita akan bertumbuh apabila kita ada hubungan yang erat dengan Kristus Tuhan kita. Ini dinyatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 10 dan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Walau bagaimanapun kita tidak dapat memahami sepenuhnya, kita harus mengkaji rancangan
penebusan ini untuk selama-lamanya. Dan saya katakan, ini hanya akan tamat, yakin dan percaya akan tamat apabila suatu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan kita di dalam kerajaan surga dan di dalam Yerusalem baru yang kita idam-idamkan. Tema penebusan, saudaraku, adalah tema yang ingin diteliti oleh para malaikat. Kata Ellen G. White, para malaikat juga masih menganggap bahwa misi penyelamatan Tuhan itu adalah suatu hal yang mereka masih belum pahami sepenuhnya. Ellen G. White mengatakan ia menjadi satu bidang ilmu dan lagu bagi umat yang telah ditebus sepanjang zaman yang kekal tanpa henti. Adakah kita perlu berpikir dengan teliti dan belajar sekarang? Ellen G. White mengajak kita untuk meletakkan keinginan yang tinggi untuk meneliti misteri penyelamatan yang Tuhan telah lakukan kepada manusia dan dunia yang berdosa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti di dalam intisari yang saya telah katakan di awal perbincangan ini, kita akan belajar tentang salah satu hal yang biasa dilakukan oleh umat Israel pada waktu dahulu dan mungkin masih kita lakukan pada masa ini, yaitu tentang hal ibadat berpuasa. Dengan tajuk teman berpuasa, kita ambil ayat di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh inikah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Tuhan katakan ini kepada Yesaya. Dan Yesaya membawakan ini kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Menyebut tentang ibadah puasa, ada suatu hari yang istimewa di kalangan bangsa Israel, yaitu hari pendamaian. Sekali dalam setahun dan dia menjadi jubeli setiap 50 tahun. Hari pendamaian adalah satu hari berpuasa yang diperintahkan Tuhan. Sebelum sampainya hari pendamaian itu, 10 hari sebelumnya, mereka akan mendengar bunyi trompet akan dibunyikan untuk menandakan permulaannya hari berpuasa mereka. Rujukannya terdapat dalam Kisah pasal 27 ayat yang ke-9. Dan tetapi ada kecenderungan orang Israel mau menambah hari berpuasa harian mereka atau berpuasa mingguan yang lainnya. Tetapi hal ini tidak diperkenankan oleh Tuhan dan Tuhan tidak mempersetujuinya. Bagaimana kita tahu hal ini? Kita lihat dalam Zakaria pasal 7 ayat 3 hingga 10. Saudara-saudaraku, ibadah puasa ini di zaman Yesaya ada masalah. Sehingga di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ketiga, ada satu pernyataan yang agak pelik, yaitu orang Israel mengharapkan agar Allah mengabulkan puasa mereka. Namun Tuhan menjawab dengan cara yang tidak dijangka. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Mengapa, ini pertanyaan orang Israel ya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berpuasa, tetapi seolah-olah mereka merasakan Tuhan tidak memperhatikan. Dan ketika mereka merasa mereka telah merendahkan diri,
Tuhan tidak mengendahkan juga. Namun, kelanjutan daripada ayat ini katakan, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap menguruskan urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Saudara-saudaraku yang terkasih, supaya lebih jelas lagi, apa yang menyebabkan puasa mereka tidak diterima oleh Tuhan? Ialah, pertama, sungguh pun mereka dalam ibadah puasa, tetapi mereka tetap menguruskan hal-hal pribadi mereka. Dan kedua, mereka masih melaksanakan kerja-kerja paksa khususnya kepada hamba-hamba mereka. Dan yang seterusnya, mereka, kalau dibaca lagi ayat ini, kita dapati bahwa dalam berpuasa itu pun mereka masih lagi berbantah-bantah satu dengan yang lain. Dan Alkitab juga menyatakan di dalam buku Yesaya ini, masih berlaku tinju meninju, pergaduhan di antara mereka. Bagaimana puasa dapat menjadi suatu ibadat sekiranya hal ini tetap berlaku di kalangan bangsa Israel, orang Yahuda, dan di dalam kehidupan kita pada hari ini juga. Saudara-saudaraku, tadi kita menyebut tentang sebab kenapa Tuhan tidak dapat menerima ibadah puasa dari orang Israel, dari bangsa Yahuda, maupun kita pada hari ini. Berpuasa sebenarnya bukan hal yang salah. Apabila kita berniat untuk berpuasa, kita pasti tahu apa tujuannya. Tetapi di dalam berpuasa, haruslah kita menyatakan maksud berpuasa yang sebenar dengan penyerahan yang sepenuhnya, bukan seperti yang disebutkan di awal sebentar tadi. Nah, di dalam tajuk yang seterusnya ini, berkelahi semasa berpuasa. Agak pelik tajuknya, tetapi mengapa berkelahi semasa berpuasa? Ya, saudara-saudaraku, di dalam arti berpuasa sebenarnya ada suatu perkataan yang disebut penyangkalan diri. Apabila kita menyangkal diri, bermaksud kita menyangkal segala kemahuan-kemahuan, cita-cita kita, dan apa yang kita pikir-pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya, kita melawan daging kita dari menguasai diri kita, supaya Tuhan mempunyai tempat di dalam diri kita. Barulah ibadah berpuasa kita diterima Tuhan. Dan lagi, ibadah berpuasa ini hanya lengkap, hanya mempunyai maksud yang baik apabila kita melakukan hal-hal yang diperkenankan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-7 menyatakan, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa kepada rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-7. Berpuasa, ibadah puasa. Nah, perkara-perkara yang menggembirakan Tuhan tidak berkaitan dengan menahan diri, tidak makan untuk beberapa waktunya. Saya katakan bukan tidak boleh berpuasa, tetapi pelajaran sekolah sahabat kita katakan berpuasa itu harus mempunyai makna lebih daripada menahan dari makan dan minum pada waktu yang singkat, sederhana, panjang, ataupun panjang. Tetapi Tuhan senang apabila kita beribadah dengan berkongsi apa yang kita ada dan menjaga orang lain. Dan ini dijadikan gaya hidup dan bukan tindakan hanya pada waktu tertentu yang kita mau melakukannya. Nah, inilah intipati
ibadah puasa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa yang kita boleh katakan adalah ibadah yang benar adalah apabila kita meringankan hati kita, meringankan tangan kita dan kaki kita untuk menemukan orang-orang yang memerlukan kita sebagai pelayan mereka. Puasa kita menyenangkan Tuhan hanya jika kita sudah menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain dalam kehidupan seharian kita. Kemudian Dia membimbing kita untuk memuaskan jiwa kita dan menguatkan kita. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Saudara, jadi berpuasa itu ya suatu puasa yang baik. Ibadah yang baik. Tetapi di dalam Yesaya pasal 58 tadi, Tuhan hanya senang dengan ibadah puasa kita setelah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Oh, ini hal yang sangat penting dalam pembelajaran kita kali ini. Lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 disebutkan sebagai berikut, ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Saudara, dalam perkataan yang biasa kita dengar, tuntas kata di situ. Apakah maksud puasa yang Tuhan kehendaki untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, tajuk kecil yang seterusnya yang terdapat dalam pembelajaran kita untuk pelajaran yang ke-11 ini adalah waktu untuk kita. Saudara-saudaraku, mari kita baca dahulu Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau makanan dari pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saya ulangi, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara-saudara, ini bersangkut tentang Sabat. Sebelumnya, saya sudah menyebutkan tentang hari perdamaian. Hari perdamaian juga digelar sebagai hari Sabat. Selain daripada hari perdamaian atau pendamaian, hari Sabat yang lainnya yang selalu berlaku dalam kehidupan kita itu adalah hari Sabat mingguan. Tingkat kesucian hari Sabat mingguan dan hari Sabat pendamaian itu sama. Dan apa yang dilakukan pada hari Sabat pendamaian dan hari Sabat mingguan adalah perkara yang sama yang kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sorot dahulu dari ayat ini. Apakah yang Tuhan ingin kita lakukan pada hari Sabat? Pertama, ya, pada hari tersebut
kita harus ada penyangkalan diri. Kita harus menolong orang lain, atau dalam kata lain, melayani orang lain. Dan yang ketiga, menyucikan hari Sabat itu seperti yang Tuhan kehendaki. Ketiga-tiga hal ini sebenarnya melibatkan pembawaan kita menuju kepada kasih Tuhan. Dan supaya kita memberi keutamaan kepada Tuhan. Dan supaya kita mengiktiraf kebergantungan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam hari Sabat itu, menurut pelajaran kita, saya ulangi, kita harus ada penyangkalan diri. Ada pelayanan kita menolong orang lain. Dan menjaga kekudusan hari Sabat itu. Jadi melakukan ketiga-tiganya berarti kita sedang meniru kekudusan dan kerendahan diri yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Rujukannya terdapat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan kita mengerjakan kebaikan dan pengorbanan diri seperti yang Tuhan telah tunjukkan juga kepada kita di dalam Kisah pasal 10 ayat 38. Dan berhenti bekerja pada hari Sabat seperti yang Tuhan perintahkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 hingga 3. Jadi Sabat ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan kita akan mendapatkan berkat hari Sabat sebagai hadiah istimewa bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita kembali kepada tajuk utama pelajaran sekolah Sabat kita ini, yaitu menjangkau kasih. Menjangkau kasih itu melibatkan penyucian Sabat. Karena apa? Tuhan mengadakan Sabat itu untuk manusia, supaya manusia sentiasa mengingati Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan menciptakan Sabat untuk hari kita merehatkan diri dari segala cita-cita kita, urusan kita harian yang kita lakukan. Dan Sabat itu merupakan Sabat kenikmatan, tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita memiliki Sabat dengan cara seperti yang Tuhan kehendaki, maka Sabat itu menjadi hari kenikmatan kepada kita dan hari yang mulia bagi kita. Di dalam The Ministry of Healing, tulisan Ellen G. White, ada disebutkan bahwa perbuatan baik adalah 2 kali berkat. Memberi akan mendapat manfaat. Yang menerima juga mendapat kebaikan. Kesadaran melakukan yang betul adalah salah satu obat terbaik untuk badan dan minda yang berpenyakit. Apabila minda bebas dan senang dari rasa tanggung jawab yang dilakukan dengan baik dan kepuasan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pengaruh yang bersorak dan menggembirakan membawa kehidupan baru kepada seluruh makhluk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang kita harus pelajari di dalam pembelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 pada kali ini. Kiranya Tuhan mengupayakan diri kita, minda kita untuk pertama
memahami plan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Belajarlah tanpa puas untuk mau mengerti mengapa Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita. Belajar pula untuk kita bagaimana dapat melakukan ibadah yang sebenar. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berpuasa itu baik. Ibadah puasa itu baik. Tetapi apakah bentuk ibadah puasa yang diterima oleh Tuhan? Dan seterusnya. Kita harus memelihara sabat. Dan arti sabat yang sebenar adalah penyangkalan diri, melayani, dan untuk menyucikan sabat seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan intisari pembelajaran sekolah sabat menjangkau KC pelajaran yang ke-11 ini dapat membantu Anda untuk menggali lebih dalam lagi tentang intipati pelajaran sekolah sabat yang ke-11 ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau memuliakan nama-Mu yang kudus. Oleh sebab Engkau telah mengajar kami bagaimana untuk hidup sebagai umat Tuhan. Biarlah intisari pembelajaran sekolah sabat, pelajaran yang ke-11 ini akan Engkau gunakan untuk memandu hati dan pikiran kami. Mengerti lebih dalam lagi tentang pribadi-Mu. Tentang kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan di surga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.